Malam hari ini kita masih bisa melakukan ibadah tengah minggu, baik secara tatap muka maupun Bapak Ibu dan sidang jemaat menyaksikan melalui tayangan live streaming. Kebenaran firman Tuhan, temanya malam hari ini adalah persembahan hidup yang berkenan. Sekali lagi, tema firman Tuhan malam hari ini adalah persembahan hidup yang berkenan. Saya ajak sidang jemaat untuk membuka kitab-kitab yang terambil dalam kitab Roma pasalnya yang ke-12. Kita akan baca dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Roma pasal 12 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan membacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke-8. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk balik berdiri. Tema dengan judul perikop di dalam Alkitab yaitu persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh perubahan dirimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik dan berkenan kepada Allah. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Mempunyai kelainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Saudara-saudara, tema firman Tuhan adalah persembahan hidup yang berkenan. Kalau kita melihat bagaimana kondisi dunia yang ada saat ini, maka tema inilah yang seharusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bagaimana Eropa sedang bergejolak, Rusia dan Ukraina. Bahkan saya minggu yang lalu berdoa bersama untuk Ukraina dan Rusia bersama para hamba-hamba Tuhan dari beberapa negara. Ada yang langsung dari Ukraina, kami melalui Zoom. Ada yang dari India, ada yang dari Eropa, dari Inggris juga ada, dari Amerika juga ada, dan ada yang dari Indonesia. Kita berdoa untuk Ukraina dan Rusia. Ada orang yang berpendapat bahwa ini adalah perang dunia ketiga, saudara. Karena
Rusia sudah diberikan banyak sanksi. Di Eropa, semua para pengusaha-pengusaha yang berasal dari Rusia itu asetnya dibukukan. Orang-orang Rusia semua hartanya dibukukan. Bahkan perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat semuanya diambil alih oleh pemerintah. Tetapi Rusia tetap kokoh terhadap pendiriannya, harus melakukan invasi kepada Ukraina. Banyak orang yang saudara yang mempertanyakan, banyak orang yang mendukung Ukraina, ada juga yang mendukung Rusia. Dan ini yang juga menjadi pembicaraan di kalangan para hamba-hamba Tuhan. Bahkan gereja saat ini saudara lebih banyak menekankan pemberitaan dan pengajaran tentang akhir zaman. Karena tanda-tanda itu sudah semakin nyata. Terjadi perang saudara di mana-mana. Di Afghanistan, sekarang di Rusia, di Ukraina. Terjadi penyakit yang mengglobal secara dunia, Corona, COVID-19, yang penyakit ini, virus ini bermutasi terus sampai sekarang sudah masuk tahun kedua, tidak hilang. Sekarang gereja sudah pengajaran tentang akhir zaman. Banyak juga orang yang berkata dan menghakimi orang, kamu dengan gaya hidup seperti ini, apa mungkin kamu bisa terangkat ke surga? Kamu dengan keluarga seperti ini, apa mungkin Tuhan menerima hidup? Di tengah pergunjingan itu saudara, maka hari ini, malam ini, yang harus kita lakukan adalah jangan lihat orang lain. Jangan perhatikan hidup orang lain. Jangan perhatikan kondisi orang lain. Mulailah dari dirimu sendiri hari ini. Bagaimana caranya? Melalui bagaimana kita bisa persembahkan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, persembahan itu adalah bentuk ucapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Makanya di Roma pasal yang ke-12 selalu dikatakan berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan oleh kamu. Kita hidup saat ini semua karena kasih karunia Tuhan. Kita ada saat ini semua karena anugerah Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih daripada yang kamu pikirkan. Karena hari ini kita ada karena kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan telah diberikan dalam hidup kita, yang kita harus lakukan adalah kita memberikan persembahan kembali kepada Tuhan. Sebagai rasa syukur, sebagai rasa terima kasih kepada Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau kita kembali ke zaman perjanjian lama, orang kalau memberikan persembahan, mereka harus bangun mezbah. Di mezbah itu barulah ada meja untuk persembahan mereka. Dengan cara mereka akan membakar hasil ternak yang terbaik, yang kualitas super. Itu yang dipersembahkan, dikorbankan kepada Tuhan. Makanya ada peristiwa Kain dan Habel. Bagaimana yang satu kasih persembahan yang terbaik, yang satu kasih persembahan yang biasa-biasa saja. Mempersembahkan zaman dulu, kasih persembahan itu dengan cara korban bakaran. Mulai dari lembu, lalu kambing, lalu burung. Ambil yang terbaik, dibakar, dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi saudara, firman Tuhan lebih menekankan lagi di dalam kitab Roma bahwa sekarang yang terpenting bukan hanya korban bakaran,
mempersembahkan hidup kita. Bukan hanya berbicara tentang persembahan secara materi, secara uang, tetapi bagaimana saat ini hidup saudara bisa saudara persembahkan kepada Tuhan. Apakah sekarang hidupku kualitas super atau kualitas biasa-biasa saja? Kalau seandainya di gereja kita ini tiba-tiba Presiden Jokowi datang, dia sidang di gereja, apa yang harus kita berikan? Pasti kita kasih persembahan yang terbaik. Mungkin ibu gembala potong ayam 10 ekor yang masak dengan bumbu rahasia yang terenak. Atau Bapak Ishak mempersiapkan parsel buah yang terbaik. Atau kita jemput presiden, kita arahkan dengan baik, kita kasih penanganan dengan baik. Presiden datang saja, kita bisa beri yang terbaik. Apalagi Tuhan. Persembahkanlah hidupmu. Di ayat yang pertama dikatakan bahwa persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup artinya di sini adalah saudara, bagaimana hidup kita ini bisa berguna bagi banyak orang. Dan hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa mempersembahkan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah kita harus memberikan persembahan tubuh yang sehat. Di ayat yang pertama tadi dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, dan persembahan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara tahu arti kata sejati? Sejati itu artinya yang sebenar-benar. Pria sejati berarti dia memang sebenar-benarnya adalah pria. Memang benar dia adalah pria. Wanita sejati sebenar-benarnya dia adalah ibadah yang sejati. Sebenar-benarnya ibadah yang benar itu adalah ini. Jadi pertama adalah persembahkanlah tubuh yang sehat. Sehat itu ada dua, secara jasmani dan secara rohani. Kalau sehat secara jasmani adalah bagaimana kita bisa menjaga pola makan supaya hidup sehat. Saya ini termasuk kurang dalam jasmani. Berat saya kemarin ditimbang 98. Dan turun 2 kilo, aturan 100. Kalau makan banyak nyampe 100. Tensi saya kemarin waktu saya cek kesehatan untuk pengangkatan pendeta 160. Saya alasan, Pak, saya belum minum obat tensi. Oh iya, kurangin dikit, Pak. Ya istirahat dulu. Istirahat turunlah 140. Persembahan jasmani, kesehatan tubuh kita. Makanya di dalam kitab 1 Korintus mengatakan tubuhmu itu adalah bait Allah, bait suci. Jadi supaya tubuhmu sehat, maka jaga pola makan. Bukan apa yang masuk ke dalam tubuhmu yang najis, firman Tuhan katakan, tetapi apa yang keluar dari tubuh. Makanya dikatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Oleh sebab itu kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Dan tubuh ini bukan milik kita lagi, saudara. Karena ini adalah bait Allah, ini adalah milik Allah. Kita harus rawat dan jaga tubuh kita. Jangan kita gunakan dengan hal yang tidak benar. Rokok, perempuan, laki-laki, bapak-bapak, ibu-ibu merokok, ya kan? Mabuk-mabukan, minum minuman keras, anggur
bermerah, berputih, apalagi topi miring, vodka, whisky, ya kan? Pakai narkoba, ya kan? Gorila, apalagi narkoba, ganja, sabu, bukau, ya kan? Tetapi bagaimana kita bisa mempersembahkan tubuh secara sehat dulu, secara jasmani? Kalau makan dijaga, olahraga teratur. Lalu juga persembahan tubuh yang sehat adalah persembahan secara rohani. Secara rohani itu adalah bagaimana hubungan spiritualmu dengan Tuhan terjalin dengan baik. Itu sebabnya dikatakan harus persembahan yang kudus. Zaman dulu Tuhan tidak mau terima persembahan yang tidak kudus. Karena dia adalah Allah yang kudus. Dia bukan Allah yang kotor, Allah yang najis, dan Allah yang kudus. Dia Allah yang kudus, yang hanya menerima persembahan yang kudus. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, kudus, kuduslah kamu, sebab Tuhan adalah kudus. Saya sudah katakan, kudus itu dari kata kados. Kados itu artinya terpisah. Kita nggak bisa antara hitam dan putih menyatu, yin dan yang menyatu, ya. Terpisah, harus ambil keputusan, lepaskan, pisahkan dari belenggu-belenggu dosa. Itu kudus. Punya komitmen untuk hidup kudus. Bukan hanya perkataan yang keluar dari mulut, tapi punya komitmen dan tindakan. Tuhan, hari ini aku mau mulai hidup kudus. Maka saudara harus punya tindakan. Yang tadinya masih suka mencuri, udah tinggal. Tadinya yang suka mabuk, suka mukulin suami, mukulin istri, mukulin anak. Ketika ada keputusan komitmen mau hidup kudus, tidak melakukan itu. Ya, mulai belajar hidup kudus. Hati ini harus kudus. Hati ini harus kudus supaya kita dapat menyembah Tuhan secara kudus dalam hadiratnya yang kudus. Kalau hati saudara penuh dengan kebencian, gak enak menyembah Tuhan dengan kebencian. Penyembahan saudara itu seperti hampa. Saudara masih simpan dendam nih. Ketika saudara menyembah Tuhan Yesus baik, aduh, saya masih benci sama dia. Aduh Tuhan, saya mau bisa mengampuni dia. Tuhan, aku ada kepaikan sama dia. Penyembahan saudara itu tak akan terasa. Karena hatimu belum kudus. Jadi ketika hati saudara kudus, maka penyembahan saudara pun akan kudus. Saudara bisa menikmati hadirat Tuhan yang kudus. Itu sangat indah. Nikmati hadirat Tuhan. Saudara bisa berjam-jam menyembah dalam hadirat Tuhan, tapi dengan hati yang kudus. Jadi yang pertama, persembahan tubuhmu yang sehat. Yang kedua adalah persembahan yang tidak tercemar. Ayatnya yang kedua berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Yang kedua adalah kita harus memberikan persembahan yang tidak tercemar, bahwa Tuhan telah berikan kita akal budi. Tuhan telah memberikan kita satu pemikiran, dan di dalam pemikiran itu kita bisa membedakan mana yang Tuhan inginkan, mana yang Tuhan tidak inginkan, dan tidak boleh dicemari di tengah-tengah dunia, agar firman Tuhan itu nyata dan menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya saudara, di tengah-tengah godaan yang semakin kuat ini, kemurnian hidup
kitalah yang harus terus dipertahankan. Jangan tercemar. Ada pepatah yang mengatakan gara-gara nila setitik rusak susu sebelah. Setitik saja nila itu tercemar semua. Satu wadah, satu tempat. Persembahan yang tidak tercemar artinya setiap hari kita harus melakukan introspeksi diri supaya apa yang kita lakukan, kita kerjakan, kita perkatakan itu adalah yang menyenangkan hati Tuhan. Karena supaya kita bisa membedakan mana kehendak Tuhan yang baik, mana kehendak Tuhan yang berkenan, dan mana kehendak Tuhan yang sempurna. Amin. Oleh sebab itu saudara, kita membutuhkan pertolongan dari Roh Kudus yang akan membawa saudara untuk terus berada di jalan-jalan yang benar. Tetapi permasalahannya, apakah Roh Kudus di dalam hidupmu lebih kuat daripada iblis, setan, dunia ini? Kan pergulungan. Mana yang begitu kuat di dalam hidup saudara? Oh, Pak Pendeta, kalau hari Minggu dia rajin, semangat sekali. Tapi kalau sudah sampai rumah, wah, suaminya dimaki, istrinya dimaki, anaknya dimaki, main tangan kiri, main tangan kanan, main tendang sana. Apakah Roh Kudus di dalam hidupmu lebih kuat daripada iblis yang menggoda saudara untuk jatuh dalam dosa? Itu sebabnya harus butuh komitmen. Jangan cemari hidupmu. Makanya dalam mengatakan jagalah hati, jangan kau godai. Jagalah hati, lentera hidup diri. Jadikan dirimu sebagai lentera yang membawa terang untuk beriman. Karena saudara sudah mengenal dan mendapatkan keselamatan di dalam Yesus. Jangan karena saudara sudah jadi terang, malah terang yang ada di dalam hidupmu lama-lama makin gelap, dan mati. Itu bukan jadi terang, malah saudara yang menggelapi orang lain. Kalau saudara sudah kenal Yesus, sudah terima Yesus, sudah kenal Yesus, sudah mendapatkan keselamatan, terang itu harus semakin bercahaya, lebih besar cahayanya. Tadinya lilin kecil, lalu menjadi lampu petroma 5 watt. Lebih bercahaya lagi, lampu LED 40 watt. Lebih bercahaya lagi, lampu jalan, ya kan? Itu lebih bercahaya. Terang seperti itu. Semakin hari, semakin waktu demi waktu, terang saudara semakin lebih bercahaya lagi. Sehingga yang tadinya saudara hanya menerangi satu tempat, sekarang saudara bisa menerangi banyak tempat. Yang tadinya saudara hanya menerangi beberapa orang, sekarang saudara bisa menerangi banyak orang. Itulah kenapa firman Tuhan katakan, jadilah terang dan terang dunia. Dunia sedang butuh terang itu, saudara. Di tengah-tengah peristiwa sekarang yang dunia butuhkan adalah terang Kristus. Melalui siapa? Melalui diri saudara masing-masing. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita bisa memberikan persembahan yang disertai oleh pembaharuan diri. Yang ketiga adalah kita berikan persembahan yang disertai oleh pembaharuan diri. Artinya setiap hari demi hari kita harus semakin diperbaharui pemikiran kita kepada Tuhan. Kehendak kita semakin kita perdalam dalam Tuhan.
Sehingga saudara, di dalam firman Tuhan ini kita tidak lagi mempeributkan tugas pelayanan gereja. Karena dikatakan setiap tubuh itu berbeda-beda, punya tugasnya masing-masing, tetapi satu di dalam Kristus. Tidak lagi saudara cemburu dengan pelayanan orang. Wah, Pak Pendeta Pak Enos khotbahnya bagus, saya juga menjadi khotbah baru. Padahal Tuhan tidak berikan talenta saudara di situ. Tuhan berikan talenta saudara, karunia saudara dalam menyanyi. Jadilah penyanyi gereja yang memberkati banyak orang. Tuhan berikan saudara hati yang lama, jadilah penyambut jemaat yang ramah kepada banyak orang. Tuhan berikan karunia saudara dalam insting bermusik saudara lebih peka daripada orang lain. Tuhan jadikan itu sebagai pelayan di dalam musik, di dalam gereja. Makanya dikatakan tidak lagi mempeributkan tugas pelayanan Tuhan, tetapi jalanlah dengan apa yang Tuhan telah taruh di dalam hidup saudara, dengan karunia yang Tuhan taruh di dalam hidup saudara, kembangkanlah itu sehingga menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Nah, yang seperti itu butuh pembaharuan budi. Cara berpikir kita diperbaharui lagi oleh Tuhan. Jadi cara berpikir kita nggak sempit. Gara-gara nggak dikasih jadwal pelayanan, ngambek, nggak mau gereja, nggak mau ibadah, atau hanya datang gereja pada saat jadwal pelayanan. Cara berpikir yang sempit seperti itu. Tetapi kalau saudara diperbaharui oleh budi saudara diperbarui, pikiran saudara diperbarui, sangat lama-lama saudara akan sangat menyukai dan mencintai persekutuan dengan Tuhan. Ibadah tengah minggu nggak pelayanan tetap datang. Ibadah 2 semalaman meskipun nggak ada jadwal pelayanan tetap datang. Ibadah minggu sore nggak ada jadwal pelayanan tetap datang. Itu orang yang sudah diperbarui. Bukan untuk tampil show up, live streaming dilihat banyak orang, tetapi bagaimana saudara bisa datang di gereja menikmati hadirat Tuhan, menjamah, melawat saudara. Amin. Sehingga kita bisa memberikan persembahan yang disertai oleh pembaharuan budi, di mana cara berpikir kita, pola berpikir kita, itu istilahnya adalah Kristosentris. Berpikir kita hanya tertuju kepada Tuhan, no else, tidak ada yang lain. Cara berpikir kita hanyalah kepada Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, kerjakanlah seperti kamu mengerjakan seperti untuk Tuhan. Itu berarti cara berpikirmu seperti kepada Tuhan. Dalam segala bidang, bekerja, berusaha, pendidikan, sekolah, kuliah, berkeluarga, cara berpikir saudara kepada Tuhan. Itu sebabnya di ayat yang ke-8 dikatakan, maka jika saudara diperbaharui budi dan cara berpikir saudara sekarang tertuju kepada Tuhan, maka dia akan melakukan dengan rajin. Dia akan menunjukkan kemurahan dan melakukannya dengan sukacita. Ditunjukkan dengan rajin, dengan kemurahan, di ayat yang ke-8 dilakukan dengan sukacita. Melayani di GBI Sulawesi Selatan meskipun tidak mendapatkan transport, tetap sukacita. Meskipun jemaatnya tidak terlalu banyak, tetap sukacita. Itulah orang yang sudah diperbaharui oleh Tuhan. Maka saudara terkasih dalam nama Tuhan, malam hari ini adalah waktunya bagaimana kita bisa memberikan persembahan hidup. Bukan hanya sekedar persembahan, tetapi bagaimana hidup saudara berkenan di hadapan Tuhan, menjadi persembahan yang diterima
dan persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena banyak orang kasih persembahan asal-asalan, saudara. Kasih persembahan 2.000, udah gitu lecek lagi kan, udah gitu kertasnya lama, ya kan? Tapi ada orang yang kasih persembahan cuma 5.000 tapi rapi, diambil kertas yang paling rapi dikasih persembahan. Banyak orang kasih persembahan, tetapi apakah persembahan itu diterima oleh Tuhan? Apakah persembahan itu menyenangkan hati Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan? Tergantung bagaimana hidup saudara memberikan persembahan kepada Tuhan. Amin. Hari ini melalui firman Tuhan kita belajar mulai malam hari ini mengambil satu keputusan Tuhan, mau persembahkan hidupku sebagai persembahan yang kudus, persembahan yang hidup, dan persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Amin untuk firman Tuhan.